etika dan moral pejabat negara, Pak John. Apa nih Pak John yang bisa dilihat dari beberapa peristiwa sosial kemarin? Ada mulai yang terakhir ada utusan presiden yang membuat kelakar gitu dan seterusnya. Sebelumnya juga masih ada lagi, belum kerja udah minta anggaran kayak gitu, Pak John. Silakan Pak John. Ya, sebetulnya kan pengangkatan menteri sebagai pembantu presiden dan orang yang diangkat itu adalah harus memiliki kemurahan hati, kebersihan hati untuk memahami bahwa kepercayaan itu adalah hal yang sangat penting. Yeah. Jadi dipercaya untuk menjadi menteri dan wakil menteri maupun utusan khusus atau apalah sejenisnya, itu adalah bagian dari kepercayaan kan. Yeah. Dan kepercayaan itu harus dijawab dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dan membawa nilai tambah, tetapi menghindari korupsi. Ya, karena semua masyarakat tertuju pada pelaksanaan pembangunan karena komando Bapak Presiden, tolong masyarakat ikut serta mengawasi. Ini, kalau ada korupsi, laporkan. Nah, salah satu kemajuan yang dibuat Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, adalah dia bisa ngasih tahu menteri, ini saya ke luar negeri. Nanti kalau ada apa-apa, telepon langsung. Rasanya belum pernah ada itu selama ini ya. Menteri bisa telepon langsung. Biasanya mencatat di istana, antri, tolong aturkan waktu kapan saya bisa ketemu presiden. Ini malah presidennya minta, telepon saya kalau ada apa-apa. Lah, ini keterbukaan luar biasa ya. Nah, itu artinya niat baik untuk mengetahui hal sesungguhnya tanpa direkayasa. Jadi langsung. Nah, kalau ada menteri yang salah langkah, sebetulnya menterinya tidak siap jadi menteri. Atau wakil menteri, atau utusan khusus, tidak siap dia. Masih terbawa dengan perilaku lamanya. Nah, pepatah Cina bilang, kalau api itu kamu bungkus setebal apapun dengan kertas, dia akan keluar. Demikian juga karakter orang. Ya, karakter itu akan terbuka nanti pada saatnya. Nah, seperti itulah. Yang suka merendahkan orang. Untuk apa merendahkan? Karakter orang yang beragama kan tidak merendahkan kan. Malah karakter orang beragama itu rendah hati. Yeah. Dengan rendah hati, kemungkinan berkah, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, bisa diturunkan ke kita kalau kita rendah hati. Hargai orang. Orang yang papa hidupnya yang tidak beruntung harus memiliki belas kasih. Ya, belas kasih. Kalau kita tidak memiliki itu, tidak usahlah jadi menteri atau utusan khusus atau apa wakil menteri, tidak usah. Ya, karena akan memberi beban pada Pak Prabowo. Seperti menggendong anak kecil untuk dididik lagi. Iya. Ya. Oke, kalau untuk berbagai peristiwa mengenai perangai penegak hukum, gimana Pak John? Ya, kalau dikatakan perangai penegak hukum itu adalah yang ada dua hal. Kelayakan manusia yang tidak sadar bahwa dia melakukan satu pelanggaran. Yang kedua adalah memang dia rencanakan untuk melakukan, dia menegakkan hukum sambil melanggar hukum. Jadi menegakkan hukum sambil melanggar hukum. Di antara menegakkan hukum, melanggar hukum ada sumpah di dalam. Jadi setiap pejabat-pejabat itu disumpah. Ya, setiap bawahan-bawahan pun memiliki komitmen, integritas namanya. Siap melakukan tugasnya dengan bersih, integritasnya bagus. Nah, apabila dia langgar sumpah jabatan ataupun dengan janji yang telah dia teken, maka sudah pasti dia akan mengalami namanya hukum karma. Karma. Dia tidak rasakan, tetapi akan berlangsung. Kalau bukan kepada dia, turunannya. Turunannya.
Karena kamu dari sudut lain, kamu nyatakan pada orang akan melakukan hal yang terbaik. Ternyata di hati dan kelakuan kamu di belakang Bapak Presiden, dia lakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan korupsi, melakukan penghinaan pada masyarakat, sombong, congkak, susah ditemui. Salah satu kekurangan daripada menteri ataupun pejabat negara kita adalah dia menjadikan dirinya seperti raja. Susah ditemui rakyat. Kalau orang mau bertemu menteri atau pejabat-pejabat, harus berurusan sama satpam dulu. Jadi rakyat biasa itu terpental di sana. Ya, terpental di satpam. Sudah ada janji, nanti dia bilang, sudah ada janji belum? Lah, bagaimana mau janji orang yang tidak punya handphone? Saya saja ditanyakan seperti itu. Sudah ada janji belum? Ya, sempat saya pukul meja di satpam. Kan mana mungkin digaji dengan pajak kita, susah benar ketemunya itu pejabat. Itu tidak boleh. Bagaimana mungkin menjaring informasi yang asli dari bawah kalau tidak ketemu? Mungkin ada sesuatu keluhan, ya dilayani, diselesaikan. Kan digaji untuk itu. Jadi kayak raja betulan ya. Ya, ada satu karakter. Dan perhatikan, baju-baju daripada pejabat kita itu penuh dengan atribut. Nggak tahu digantungin apa-apa itu. Kayak betul-betul kayak raja. Di luar negeri nggak ada, cuma satu aja tanda bahwa dia dari instansi mana. Dulu hanya polisi dan tentara punya itu. Ya, gantungan itu. Sekarang semua instansi punya, susah membedakan yang mana kolonel apa di kok instansi sipil kok sudah pakai pangkat militer. Pangkat polisi. Ya. Itu juga gantungan-gantungan dia, instansi lainnya itu coba dikurangi lah. Nggak usah bajunya ramai gitu. Orang kan sudah tahu. Ya, berapa anggaran yang harus dihabiskan. Perhatikan, kalau kamu keluar sudah susah kita lihat. Jadi pejabat kita di Indonesia itu adalah ingin memamerkan kewibawaan dia melalui atributnya. Bukan memamerkan melalui karyanya yang bisa air mata dihapus. Rakyat dihapus karena sengsara. Bukan. Dia memamerkan kewibawaannya melalui atributnya. Bahwa saya ini pejabat, saya ini punya pangkat ini. Lihat, lucu kan? Sekarang pangkat bertebaran di mana-mana. Coba aja masuk di instansi semua pangkat. Bahkan ada restoran di belakang kantor saya ini, itu pakai pangkat sekarang. Iya, pelayannya. Ya, jadi sudah kacau balau. Artinya mengapa saya ngomong, Pak Prabowo sampaikan, layanilah rakyat dengan baik. Terima mereka, mungkin ada keluhan yang bisa kalian selesaikan. Ya, itu adalah pesan Pak Prabowo. Tapi sekarang satpam lebih berano. Belum lagi satpam, nanti ajudan. Belum lagi hanya sekretaris pribadi. Jadi dia di dalam sana seperti raja-raja, padahal dibayar dengan pajak masyarakat. Ini saya tajam. Karena saya rasakan, saya mengalami. Itu waktu itu instansi apa tuh Pak? Wah, enggak usah. Jangan tanya instansinya. Kan saya mengalami itu. Sudah 2. Oh, 2? Ya. Sampai saya pecahkan kaca di depannya itu gara-gara ini. Ya, saya diperlakukan gitu. Bagaimana yang lain? Saya hanya menghimbau, mohon kalau kita sebagai pejabat, menteri atau wakil menteri atau pejabat apapun, pahami dirinya bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepercayaan melalui masyarakat rakyat. Jadi jangan justru ibaratnya perusahaan perseroan terbatas. Pemegang sahamnya itu rakyat. Yang punya saham, yang punya perusahaan. Nah, eksekutifnya itu menteri. Artinya dikasih, dia adalah mungkin komisaris, jangan kau lebih hebat daripada pemegang saham, kan? Iya. Mau ditemui aja kayak raja, benar-benar kayak raja. Bajunya coba lihat. Nah, lebih hebat lagi, kesengsaraan saya sudah 20 tahun di jalan situ. Saya pulang ke Kebonjeruk. Itu yang bisa ditempuh hanya 13 menit, saya harus 2 jam.
antri setiap sore datang itu, dan nanti kalau para bapak-bapak itu yang pejabat-pejabat itu liwat dia Minta duluan. minta supaya dibuka. Kita ini seperti rakyat jelata saja. Padahal yang boleh itu hanya ya presiden, wakil presiden, tamu negara. Pokoknya yang pejabat-pejabat ini semuanya. Bahkan kadang saya lihat ada apart yang isinya pedagang, tapi di depannya itu pakai Forwarder. forwarder. Nah, ini juga kenapa saya utarakan tidak baik perasaan rakyat di jalan itu. Kesengsaraan yang ditanggung 20 tahun terus-menerus itu. Itu tolong selesaikan. Apakah pejabat kita buta matanya melihat penderitaan itu? Pertanyaan saya, apakah buta matanya atau memang yang mengatur itu salah pendidikannya? Iya. Nah, jadi kemacetan itu tolong selesaikan. Jangan justru bertambah terus. Bank memberikan uang dengan punya 5 juta sudah bisa bawa mobil. Iya. Cicilannya nanti bangkrut, orangnya bunuhan di rumah. Ya tak? 250.000 uang bisa bawa motor. Harus juga ditegur bank itu. Iya, iya. Jadi berkurang. Kemudahan kepemilikan juga harus diperhatikan juga ya Pak Ada Jon. lagi pembangunan di bawah situ, ditutup semua jalan, namanya proyek strategis nasional. Padahal sudah 2 bulan saya di bawah ini, Geraha Mandiri, dia sudah 2 bulan tidak kerja-kerja, proyek strategis nasional. Di mana-mana dikandangin itu jalan. Seperti itu. Iya, Jadi sebetulnya media ini adalah tempat menyampaikan satu masukan kepada pemerintah. Mudah-mudahan hal itu sehingga rakyat semakin sayang. Iya. Jadi bukan berarti dengan kemarahan kita maki-maki pemerintah. Enggaklah, saya tidak dalam posisi itu. Saya memberi masukan agar karena itu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat untuk kemajuan bangsa. Oke.